Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafadna hudatul utun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi serta pengurusnya, juga para jamaah sekalian, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin dan muslimat, masjid, jami atau abin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam pertama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama meluangkan waktu melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita malam ini dan malam-malam selanjutnya mendapatkan berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca salawat sambil bersyair tentang ketentuan ibadah puasa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ketentuan dalam puasa mari kita pelajari bersama, agar puasa jadi sempurna, tercapai derajat menuju taqwa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita mesti paham rukunnya, berniat puasa pada malamnya, menahan dari pembatal puasa, dari fajar hingga maghrib tiba. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, muntah berjima dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hilang akal karena gila atau karena mabuk narkoba, keluar sperma dengan sengaja, murtad keluar dari agama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sunnah-sunnah dalam puasa, mengakhirkan makan sahurnya, menyegerakan berbuka puasa, dengan kurma nikmat terasa. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadarus Quran siang malamnya, banyak sedekah dengan apa saja. Jaga ucapan dan tutur kata, kendalikan nafsu itu utama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena puasa bagian dari rukun Islam, maka mesti kita memahami bagaimana ketentuan-ketentuannya. Kita tidak mau rukun Islam kita cacat. Kita tidak mau puasa kita cacat. Tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya oleh karena kita tidak mengetahui ketentuan-ketentuan. Ketentuan di sini adalah bisa aturan, bisa pengetahuan yang mesti dimiliki oleh segenap kaum muslimin dan muslimat. Nah, tadi kita sudah mendengar, pertama kali yang harus kita ketahui adalah kita mesti mengetahui rukun puasa. Walaupun sering disampaikan, tidak apa-apa, kita ulang, kita ingat kembali. Bahwa rukun puasa itu pertama adalah berniat pada malam hari. Yang kedua, kita menahan dari segala apapun yang dapat membatalkan puasa. Dari fajar, subuh hingga maghrib terbenamnya matahari. Niat ini dimulai dari maghrib tiba, malam hari, sampai menjelang subuh. Maka mesti kita berniat. Niatnya sebagaimana yang kita hafal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat kita melafazkan, kemudian hati kita mengatakan dalam hati, aku niat puasa Ramadan besok tahun ini fardu karena Allah, ya. Atau kalau seandainya nggak hafal lafaznya, boleh di dalam hati, aku niat puasa Ramadan besok tahun ini karena Allah, ya. Mesti ada niat, dan niat ini ajaib jamaah ya, ajaib sekali. Kalau kita sudah berniat itu ajaib. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berpuasa. Saya sering membuktikan ya, alhamdulillah ya. Setiap puasa sunnah cukup niat, kalau bangun ya cuman air putih. Dan alhamdulillah siangnya kita kuat. Inilah mukjizat puasa. Makanya niat ini sangat penting. Niat ini akan membuat fisik kita, jasmani kita siap menerima keadaan apapun. Dan enaknya, lapar yang kita rasakan itu bukan lapar membawa mudarat, lapar bukan membawa celaka, tapi lapar membawa nikmat. Subhanallah. Apa buktinya? Coba kita lihat. Anak-anak kita, ada yang usia SD kelas 1, kelas 2 sudah bisa puasa. Kalau dipikir-pikir secara teori nggak mungkin kuat. Itulah mukjizat puasa. Dan kita berniat, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti banyak sejarah yang kita ketahui, kemenangan-kemenangan Islam banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Padahal dalam keadaan puasa. Seperti kita menang melawan orang kafir pada perang Badar. Itu pada bulan puasa. Termasuk kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Itu juga pada bulan puasa hari Jumat. Subhanallah. Ya. Orang tua kita zaman dulu di Jawa terutama tuh, mereka banyak puasa. Ada yang puasa Senin Kemis, ada yang puasa Senin puasa besoknya. Bahkan ada yang puasa terus, subhanallah. Pantas mereka berkah hidupnya. Dan ini adalah diet alami. Ibu-ibu yang mau diet boleh. Gak usah beli obat itu ini. Ya gak usah. Ya, coba puasa. Puasa Senin dan Kamis. Insya Allah
akan langsing tubuhnya. Yakin jamaah? Ya, ini dari alami dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sumu tasihu. Puasa itu akan mendatangkan kesehatan ya Allah, benar-benar ya. Yang merasakan mukjizat puasa ini benar-benar. Coba dirasakan selama Ramadan ini, coba kita berlatih untuk bisa menikmati indahnya puasa di bulan suci Ramadan. Harapannya kalau kita sukses puasa Ramadan, nanti kita ketagihan, kecanduan. Bisa dilanjutkan puasa-puasa berikutnya. Puasa sunnah apa? 6 Syawal. Senin, Kamis. Insya Allah ya Allah, nikmat sekali ya. Insya Allah ya. Kalau Allah yang nyuruh, pasti manfaat untuk kita. Gak ada ceritanya orang yang puasa itu mati mendadak, mati terkapar, gak ada. Subhanallah. Justru dengan puasa, fisik kita menjadi kuat. Dan lemak-lemak yang numpuk di dalam perut itu dimakan. Ya, dimakan oleh perut kita. Ya, sehingga menjadi kosong dan terbebas dari penyakit. Ibarat kamar mandi ya. Sudah lama nggak dikuras. Banyak kotorannya. Ya, banyak cacingnya, banyak lumutnya. Begitu kita kuras kamar mandi itu bersih. Bisa kita pakai wudhu atau bisa kita pakai mandi. Sama. Dalam perut kita ketika dikuras, maka Allah menyembuhkan, menyehatkan lemak-lemak yang bertumpuk, kemudian racun-racun kimia yang bertumpuk selama setahun, Allah kuras sebulan. Subhanallah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, rukun puasa, hendaknya kita menahan dari apapun yang dapat membatalkan puasa. Seperti menahan dari makan dan minum yang sengaja. Ya, ini puasa dalam sisi syariat. Dalam puasa dari sisi hakikat, tidak hanya menahan dari rasa haus dan lapar, juga menahan hawa nafsu. Ini yang paling penting. Kalau puasa model menahan dari makan dan minum, saya rasa semuanya bisa. Tapi menahan nafsu untuk tidak ghibah ini berat. Untuk tidak menjelekkan orang, tidak berkata kotor ini berat. Makanya perlu pendalaman, perlu pengendalian. Jangan sampai puasa kita puasa hanya kulitnya, luarnya doang. Kita ingin mencapai hakikat puasa itu puasa lahir dan batin. Batinnya benar-benar menjaga keikhlasannya, kesabarannya, kehusyuannya, lisannya, bahkan pikirannya, niat-niat buruk dijaga supaya ending puasa itu la'allakum tattaqun. Semoga mendapatkan predikat taqwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan sedikit tentang ketentuan puasa. Nanti jemaah bisa melengkapinya dengan membuka YouTube atau membuka internet atau membuka buku. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk banyak belajar. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Kita ingin puasa kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti tata cara dan aturannya. Dan atas nama pengurus masjid atau Abin, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang sudah hadir penuh malam ini. Semoga terus seperti ini. Siap jemaah ya? Siap gak? Ragu-ragu kayaknya. Insya Allah kita niatkan. Dari malam pertama sampai malam 30 terakhir. Siap kita datang? Siap ya? Jangan ragu. Mari kita lawan diri kita. Kemalasan, keengganan, rasa capek. Itu hal yang biasa. Tantangan, ujian. Jangan sampai kita kalah. Karena siapa tahu jamaah tahun ini adalah tahun terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Tahun depan mungkin saya, mungkin jamaah sudah berada di alam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga puasa kita sempurna. Amin. Semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.